Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, buka bersama saya di 2 Tawarik pasal yang ke-20 mulai ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita ketika kita ini ngalami tantangan, ngalami masalah, mendengar berita, mendengar kabar buruk, masalah kesehatan, masalah sakit penyakit, masalah vonis dokter, masalah anak, masalah keluarga, atau masalah apapun juga, tiba-tiba kita diserang dengan rasa takut. Padahal itu belum terjadi, masih baru mendengar. Dan biasanya ketakutan ini menipu. Nah, ketakutan ini seperti umpan yang diberikan kepada iblis untuk menjerat kita. Di mana ada ketakutan, di situ tidak ada iman. Di mana ada iman, di situ ketakutan lenyap. Nah, ketakutan itu seperti bayang-bayang, seakan-akan terjadi, padahal belum terjadi. Makanya dalam kondisi seperti itu, bagian kita adalah harus mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh Yosafat, mencari Tuhan. Ketika Bapak Ibu takut dalam menghadapi masa hidup, kehidupan, menghadapi masa depan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi kondisi tubuh yang semakin melemah, atau menghadapi keuangan yang belum pulih, atau kehidupan keluarga yang sedang babak belur, apa yang harus dilakukan? Harus mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu, mencari Tuhan itu tidak hanya sekedar datang ibadah, tidak hanya sekedar datang kebaktian, ikut Zoom, ikut seminar, ikut ibadah onsite, dan lain sebagainya. Mencari Tuhan adalah memberi hati kita sepenuhnya, menaruh kepercayaan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita cari dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Dalam kondisi ketakutan, solusi terbaik adalah kita diam di dalam hadirat-Nya. Tinggal di dalam hadirat-Nya adalah tempat yang paling aman, tempat yang paling damai, tempat yang paling tenang, tempat yang paling menjanjikan. Ada pengharapan yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Tidak ada tempat yang lain ketika kita menghadapi ketakutan, kecuali kita mencari Tuhan di dalam hadirat-Nya. Yang jadi masalahnya, tidak semua orang suka mencari Tuhan di dalam keheningan, di dalam hadirat-Nya. Merasa buang-buang waktu, ngapain aku mesti doa? Kenapa aku mesti berdiam diri di dalam hadirat-Nya? Kenapa aku menunggu Tuhan? Belum jelas waktunya kapan. Lebih baik aku melakukan ini dan itu. Kecenderungan manusia ketika ngadapin tekanan, hadapin himpitan, hadapin masalah, hadapin persoalan, dia coba mencari penyelesaian pakai kekuatannya sendiri. Kalau engkau tetap pakai kekuatanmu sendiri, ujung dari semua masalahmu bukan tambah beres, tambah rumit, tambah ruwet. Justru dalam kondisi kita tidak ada pengharapan, tempat yang terbaik adalah mencari Tuhan. Coba belajar, luangkan waktumu, duduk diam. Biasanya orang yang tidak terbiasa duduk diam di dalam hadirat Tuhan, tidak biasa berdoa setengah jam itu rasanya sudah lama sekali. Tapi kalau engkau sudah terbiasa berdoa, 2 jam itu terasa cepat sekali. Biasakan duduk diam dalam hadirat Tuhan. Bagi semua Bapak Ibu yang ngadepin masalah apapun masalahnya, keluarga, suami, istri, anak, keuangan, bisnis, pelayanan, atau apapun lah disebut namanya masalah itu, datang duduk diam di kaki Tuhan. Selama ini kita hanya banyak ngomong, ceritakan semua persoalan kita. Kita banyak minta, kita banyak mohon, kita banyak ngomong. Sesekali engkau perlu diam di kakinya. Dengerin apa yang dia mau, dengerin apa yang dia inginkan. Dengarkan isi hatinya Tuhan. Engkau akan terima banyak hal. Dan tiba-tiba ada kekuatan ilahi. Bapak Ibu, ketika kita ini diam di dalam hadirat-Nya, sebenarnya kita sedang dicas seperti sebuah handphone atau sebuah tab. Ketika baterainya habis, dia harus dicolok ke charger yang terhubung dengan aliran listrik.
dan perlahan-lahan terisi, akhirnya apa? Punya daya lagi untuk bisa aktivitas kembali, bisa dioperasikan dengan baik. Sama dengan kehidupan kita. Kita coba selama ini berjuang sendiri, pakai kekuatan kita sendiri, pakai ide kita sendiri, sampai lelah dan capek. Bahkan sampai nangis, putus asa, bingung, khawatir, sedih, sumpek, gak bisa tidur, cemas, dan lain sebagainya. Coba, sekarang kita mau serahin semuanya sama Tuhan. Bapak Ibu, yang menciptakan kita ini Tuhan loh. Dia yang tahu persis seluruh detail kehidupan kita. Bahkan dia tahu seluruh detail urat, saraf, organ tubuh. Semuanya Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang atur, Tuhan yang kendalikan. Semuanya dalam kontrol kendali Tuhan. Bagian kita ketika kita berserah sebenarnya, kita mengizinkan Tuhan kembali mengisi kehidupan kita, mengontrol, mengatur, dan memenuhi hidup kita dalam hadirat-Nya. Tapi banyak orang kan dipenuhi dengan dirinya sendiri. Banyak orang yang dipuaskan dengan kehendaknya sendiri. Tidak mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Tidak mau ngikutin kehendak Allah. Dia pikir semua yang dilakukan, dia pikir yang semua yang dikerjakan, semuanya everything is okay. Dan ternyata kebentur-bentur masalah, ngadepin persoalan, hidup bukan tambah beres, tambah rumit, tambah ruwet, tambah kacau, tambah berantakan. Kita harus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah ngambil keputusan apa-apa sebelum engkau tanya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus serahkan dalam tangan Tuhan. Saya ini belajar banyak dengan semua yang terjadi dengan hidup saya. Setelah saya ngadepin sakit yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya, tidak pernah ada di kepala saya, tiba-tiba saya mengalami sakit, ternyata itu merubah seluruh hidup saya. Cita-cita saya, motivasi saya, semuanya berubah total. Dan saya harus memberi hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yang ngatur, dia yang mengetahui, dia yang mengendalikan, dia yang menciptakan saya, dia yang ngontrol semuanya. Segala keputusan yang harus saya ambil, saya tanya Tuhan dahulu. Saya ingin mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Selama ini, everything is okay, kita bisa kerjakan semampu kita. Merasa nggak butuh Tuhan. Ya semuanya Tuhan pasti tetap bikin baik, kalau tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi yang kita kerjakan belum tentu sempurna di pemandangan Tuhan. Kita ini ingin melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Kita ingin didapati menjadi orang kesayangan Tuhan seperti yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, tambah hari Bapak Ibu ngerti apa yang saya sampaikan ini. Bukan sekedar doktrin, bukan sekedar teori, tapi engkau ngalami Tuhan dalam hidupmu. Sampai engkau kenal isi hati Tuhan. Dan semakin engkau ngalami Kristus secara pribadi. Yosafat menjadi takut luar biasa. Wah, ini ngancem ini. Ini akan bisa menghancurkan bangsaku ini. Ini bisa membahayakan nyawaku dan keluargaku, anak istriku dan keturunanku ini. Dia dipenuhi dengan rasa takut, cemas yang luar biasa. Tetapi keputusan yang diambilnya luar biasa. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Daud ketika anak istrinya, hartanya dijarah oleh orang Amalek ketika ada di Ziklag. Bahkan pengikutnya mau melemparin batu. Sampai nangis, tidak punya kekuatan lagi. Dan apa yang dilakukan? Dia memutuskan menguatkan hatinya untuk mencari Tuhan. Bertanya dulu sama Tuhan. Ini orang-orang yang menurut saya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan saya bersyukur, saya dengan kejadian kemarin, saya atas saran dokter, saya disarankan untuk puasa intermittent. Dan itu sangat membantu metabolisme tubuh saya, tambah hari tambah sehat, tambah pulih. Dan berat badan saya turun sampai 11 kilo hari ini. Luar biasa. Dan menurut saya, kondisi saya tambah hari tambah baik. Puasa itu fungsinya banyak sekali. Bapak Ibu, kalau engkau ngadepin masalah, cari Tuhan. Kalau perlu puasa. Dulu sebelum saya menikah itu, saya tiap hari puasa. Itu sejak saya jadi hamba Tuhan, saya puasa. Hampir 6 tahun, 7 tahun saya puasa. Setelah menikah, tiba-tiba
Puasa saya stop, berat badan hari tambah naik, tambah hari tambah naik, dan sekarang saya mulai puasa lagi. Sudah hampir 2 bulan ini puasa. Dan itu sangat begitu powerful. Jam doa saya semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Kesehatan saya semakin pulih, kondisi tubuh juga semakin oke. Dan itu sangat membantu sekali. Bapak Ibu, kadang kita perlu merendahkan diri, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe ketika Yunus memberitakan kalau engkau nggak bertobat, bangsa ini akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Dan dia menyerukan puasa juga, doa dan puasa, bertobat mereka. Dan itu bisa melunakkan hati Tuhan. Puasa itu sebenarnya untuk kepentingan kita. Belajar kita mengendalikan diri, menguasai diri, dan menaklukkannya kepada Kristus kok. Kalau kita masalah makan gak bisa mengendalikan, semua kita makan, semuanya kita embat, nanti penyakit mendatangin kita loh. Bapak Ibu dengerin khotbah saya hukum tubuh dan hukum roh. Ada hukum tubuh yang kita tidak bisa langgar. Kalau kita langgar pasti kita sakit penyakit kok. Ya, kita mesti jagain tubuh kita ini sebagai bait Allah. Penting sekali. Kalau Bapak Ibu ngadepin masalah, cari Tuhan. Kalau perlu engkau berpuasa, kejar Tuhan. Engkau cari Tuhan sungguh-sungguh sampai engkau lupa makan, lupa minum. Dan menyerahkan seluruh hidupmu sama Tuhan. Kita lihat lagi di ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Dia minta pertolongannya sama Tuhan. Tapi kita kalau ngadepin masalah seringkali minta pertolongannya sama pendeta, sama hamba Tuhan, sama saudara, sama ipar, sepupu, dan lain sebagainya. Belajar mengandalkan Tuhan sebagai sumber yang utama. Ketika kita mengandalkan Tuhan, pertolongan dari Tuhan itu tidak langsung biasanya, by proses. Seringkali dibutuhkan iman, dibutuhkan ketekunan, keteguhan hati. Tetapi Tuhan tetap tolong. Pertolongannya Tuhan tidak terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Dia tepat pada waktunya. Dan semakin kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, itu membuat iman kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Semakin kita dikuatkan. Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ini luar biasanya sekali. Dapat seruan dari Yosafat, seluruh orang-orang Yehuda datang dan dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kalau kita pelajari di 2 Tawarik juga mengatakan hal yang sama, bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Kalau didapati orang yang bersungguh hati akan dipercayakan kuasa otoritas. Hal yang luar biasa. Makanya kita harus mencari Tuhan. Justru mencari Tuhan itu dalam kondisi baik-baik saja kita cari Tuhan. Dalam kondisi kita diberkati cari Tuhan. Jangan mencari Tuhan ketika engkau ngadepin masalah. Engkau gak pernah sembah Tuhan. Tapi kalau sudah kena masalah baru cari Tuhan. Ya untungnya Tuhan kita itu Tuhan yang baik loh. Tuhan kita itu Tuhan luar biasa. Hari-hari biasa selama kita diberkati kita gak peduli dengan Tuhan. Waktu ketemu problem kau cari Tuhan. Tuhan masih baik, terima. Hari ini dalam kondisi apapun kau bisa cari Tuhan. Kejar Tuhan, utamakan Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ini yang penting. Jadi ketika engkau ngadapin hal-hal yang unpredictable, hal yang tiba-tiba terjadi dan itu bisa membuat semuanya jadi kacau, engkau tetap tenang dalam kontrol kendali Tuhan. Tidak dipengaruhi situasi dan keadaan. Harusnya kehidupan kita ini nggak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan loh. Kita tetap stabil ikut Tuhan, tetap kokoh, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam iman, berjalan dalam kesucian, semakin tambah hari diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Bukan kekristenan yang ketika ngadepin masalah, stres, bingung, kacau, jerat-jerit, kayak orang tidak kenal Tuhan. Karena banyak orang Kristen kalau ngadepin masalah malah kepahitan dengan Tuhan. Terlalu bodoh. Selama ini kekristenannya luaran saja. Datang ke gerejanya, nutupin kekristenan yang agamawi, yang di luarnya saja. Harus menunaikan ibadah seperti orang lain menunaikan ibadah. Tapi kehidupan di dalamnya tuh babak belur. Tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, engkau yang sedang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, engkau harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kekristenanmu harus berakar kuat di dalam Kristus. Sehingga dalam kondisi apapun engkau teguh. Tidak terguncangkan. Tetap tenang. Tetap strong. Saya ketika ngadapin beberapa masalah, beberapa tahun terakhir ini kan saya sering kali ngadepin masalah-masalah yang berat.
Saya percaya bahwa Tuhan di balik semua ini sedang melakukan sesuatu, mengatur skenario yang ilahi, membuat hidup saya semakin dipakai dan dipromosi Tuhan. Saya enjoy, saya nikmatin, saya jalan tiap hari sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, saya nikmatin perjalanan saya dengan Tuhan, dan Tuhan sampai hari ini bekerja secara ajaib dalam kehidupan saya. Saya berdoa hal yang sama yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Cari Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu seperti kita dicolok pada sebuah sumber yang terus mengalirkan kekuatan dalam diri kita. Seperti sebuah handphone dicolokkan kepada sebuah charger dan ngecas, ada tenaga yang masuk. Kalau kita nempel sama Tuhan, kita cari Tuhan. Bapak Ibu, engkau dalam proteksi dan penjagaan Tuhan. Orang lain bisa mengalami babak belur, tapi engkau diproteksi dan dijagain Tuhan. Saya sering kali melihat orang-orang yang setia melayani Tuhan, setia mencari Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, diproteksi, dijagai, hidupnya begitu luar biasa. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu juga mengalami yang sama. Di ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukan Kau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Kau." Siapa sih yang bisa bertahan melawan Tuhan? Tidak ada. Tapi banyak orang kurang ajar dengan Tuhan. Orang kurang ajar dengan Tuhan, Tuhan bukan jadi pembelamu, Tuhan menjadi lawanmu. Apa yang terjadi? Hancur, babak belur, rusak, kacau. Kita percayain, kita sembah, kita hormatin Tuhan, kita tinggikan namanya. Hidup kita ini harus menghormatin Tuhan lebih dari apapun juga. Kalau engkau tidak menghormatin Tuhan, hidupmu ngawur, tidak sopan dengan Tuhan, sembarangan dan sembrono, kau nyakitin hati Tuhan terus-terusan. Jangan-jangan Tuhan tidak lagi di pihakmu, sehingga engkau membuka diri, buka celah sehingga iblis bisa kuasai dan hancurkan seluruh hidupmu. Terus perlu ngapain? Perlu bertobat, datang sama Tuhan, akuin semua dosa dan pelanggaranmu, minta dipulihkan Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Ayat yang ketujuh, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan. Bapak Ibu sedang hadapi apa hari ini? Malapetaka apa yang menimpamu? Bangkrut, melarat, miskin, penyakit, kena hukuman, kelaparan. Kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu. Berdiri terus di hadapan Tuhan. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ini loh orang doa. Gak ada putus-putusnya. Dia tetap berdoa. Ingat tentang perumpamaan seorang perempuan itu minta pembelaan kepada hakim yang lalim. Dia gedor terus, digedor terus, digedor terus. Akhirnya dapat pertolongan. Bapak Ibu, ketika menghadapi hal-hal yang mustahil, hal-hal yang rasanya kok saya ngalami seperti ini, dengerin baik-baik. Cari Tuhan, temukan Tuhan, jangan menyerah. Tetap berseru kepada Tuhan, sembah Tuhan. Belum ada terobosan, sembah Tuhan. Sudah setahun Pak, belum ada, sembah Tuhan. Sudah 3 tahun, 4 tahun, sembah Tuhan. 4 tahun, ada yang mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun belum terlihat terobosan. Sembah Tuhan terus. Sampai kapan? Sampai engkau ngalami mujizat Tuhan. Tinggikan namanya, berseru terus dalam kesesakan, sungguh-sungguh minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan kita kan Bapa yang baik. Dia gak akan pernah membiarkan kita ini menderita terus-terusan, melarat, keleleran, kena sakit penyakit. Kalau kita ini kena sakit penyakit karena seringkali karena kita ini melanggar hukum tubuh, karena kebodohan kita dan ketamakan kita. Ayo kita setelah tahu itu belajar, jaga diri dengan baik, menguasai diri dengan baik. Jangan menjadi orang yang sembrono dan sembarangan lagi.
Tuhan kita itu Bapa yang baik. Dia pingin kita anak-anaknya selama tinggal di bumi menikmatin semua janjinya. Diproteksi, dijagain, dilindungin. Hidup dalam kelimpahan, dalam anugerahnya, dipakai Tuhan luar biasa. Jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau seperti itu. Tapi kita seringkali memilih hal yang salah. Suruh ngampuni susah. Suruh melepaskan pengampunan susah, yang diingat masih jengkelnya, marahnya. Disinggung sedikit nggak terima. Emosinya meledak-ledak. Karena kita pilih masalah itu sendiri dan akhirnya kita menikmatin problem itu sendiri. Hari ini berjalan bersama Tuhan. Ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Dan perjalanan hidup kita tambah hari tambah ngalami breakthrough dan terobosan. Kita kenal Tuhan kita ini Tuhan yang baik loh. Dalam kondisi kita ngalami kekacauan, keruwetan, setan bisa rancangan semua kejahatan, tetapi Tuhan bisa ubahkan menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan kita, Dialah yang baik. Kalau hari ini doamu belum dijawab, jangan menyerah. Kejar Tuhan, cari Tuhan. Jangan minta dikonselingin terus-terusan. Cari Tuhan dengan segenap hatimu. Doa, puasa kalau perlu. Gedor. Pintu sampai dibuka kanan. Kau akan melihat sesuatu yang ajaib yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau Bapak Ibu hari ini berdoa belum dijawab Tuhan, harus semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Dan sambil koreksi diri, ada hal yang salah, kita perlu bertobat dan tetap cintai Tuhan dan tetap kasihin Tuhan. Cepat atau lambat engkau akan melihat mujizat itu. Cepat atau lambat engkau akan melihat peninggian itu. Saya udah nikmatin cara Tuhan kerja secara ajaib. Cara Tuhan mempromosi, cara Tuhan memberkati dengan secara ilahi yang saya tidak pernah pikirkan, tapi Tuhan sanggup lakukan secara ilahi. Tuhan yang sama, Tuhan yang akan lakukan atas kehidupan Bapak Ibu. Amin. Di ayat yang ke-10 sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir ini ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu, kalau engkau ngadapin masalah, lebih banyak curhat sama Tuhan. Lebih banyak diomongin sama Tuhan, dibawa di dalam doa. Jangan diumbar kemana-mana. Ketemu pendeta ini minta dikonselingin, ketemu pendeta ini minta dikonseling. Ketemu saya, nyari saya dikonselingin. Ketemu Bu Eli, ketemu pendeta lain minta dikonselingin. Dan kamu pikir semua pendeta jadi jawaban dalam hidupmu apa? Lebih baik cerita sama Tuhan, cari Tuhan, cerahkan sama Tuhan. Belajar berdiri di hadapan Tuhan dan kenali Tuhan, bekerja dalam hidupmu. Dia akan membawamu dalam pengalaman-pengalaman ilahi yang luar biasa. Cari Tuhan dan fokus mata kita itu pada Tuhan, bukan pada masalah dan persoalan. Berapa banyak orang fokusnya pada masalah dan persoalan. Masalahnya bukan selesai, tambah rumit, tambah kacau seringkali. Imannya tidak bertumbuh, malah dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, bimbang, ragu, dan lain sebagainya. Mata kita hari ini mulai fokusnya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu dia akan bikin mujizat, hari ini pun dia juga akan bikin mujizat. Di ayat yang ke-13, sementara itu Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Cari Tuhan, seluruh keluarga. Keuanganmu hancur hari ini, bisnismu hancur. Doa sama istrimu, doa sama anak-anakmu. Anak-anak diajarin berdoa, ajarin cari Tuhan. Mulai sejak dini, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu kami mengalami bangkrut, saya tiap hari doa sama istri saya, Tuhan, Engkau sendiri yang mengatur seluruh hidup kami. Engkau tahu apa yang harus kami kerjakan. Engkau tahu apa yang harus kami lakukan. Dan Tuhan pelihara sampai hari ini. Tuhan buka jalan dan Tuhan buat mujizat. Baik, kemarin sakit, saya nggak bisa jalan. Dan Tuhan sampai hari ini pulihkan saya berjalan normal. Saya melakukan aktivitas, saya bisa olahraga. Saya bisa lakukan segala sesuatu seperti sedia kala. Saya doa sama istri saya. Ajak anak, istri, keluargamu ketika engkau ngadapin masalah.
Cari Tuhan. Jangan biarkan mereka tambah hari tambah liar. Anak dari sejak dini diajarin doa mencari Tuhan. Didik anakmu dengan baik. Kalau tidak, nanti dia menjadi tumbuh liar. Tumbuh menjadi orang-orang yang tidak kenal perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Ajarin dan bersatu hati dengan keluarga untuk cari Tuhan. Pak, bagaimana saya berdoa dengan suami saya? Suami saya tukang selingkuh. Ada anak, ajak doa bareng. Doain papinya. Ajarin doain dedinya biar dilawat Tuhan, diubah Tuhan. Kejar Tuhan. Dan engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-14 lalu, Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Perhatikan, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi panglima perang kita. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Gak usah takut, gak usah terkejut. Bapak Ibu ngadepin masalah besar apa sih? Mungkin divonis dokter umurmu gak lama. Mungkin kesehatanmu tambah hari tambah memburuk. Keuanganmu tambah hari tambah hancur. Keluargamu gak jelas. Hubungan suami istri yang gak jelas. Pelayananmu bertahun-tahun gak jelas. Gak perlu takut, gak perlu terkejut. Jalan sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Tuhan yang membimbing langkah hidupmu. Tuhan yang menuntun. Bahkan engkau diancam orang. Mau persekusi orang. Mau diperlakukan buruk orang lain. Dengerin baik-baik. Dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang berperang. Menggantikan engkau. Dengan matamu engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Secara ajaib dan luar biasa. Di ayat yang ke-16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Jeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Bapak Ibu, jangan pernah lari dari masalah. Masalah harus dihadapin. Banyak orang lari dari masalah. Coba menghindarinya dan lain sebagainya. Masalah nggak akan selesai. Masalah harus dihadapin kok. Bapak Ibu nggak punya utang sama seseorang, hadapin, ngomong dengan gentle. Kalau masih belum bisa bayar, minta keringan untuk bayarnya dengan baik. Atau pekerjaan, atau apapun juga. Masalah dengan suami istri, tidak perlu dihindarin, diomongin dengan baik. Masalah dengan siapapun, jangan lari dari masalah. Justru hadapin masalah itu. Karena Tuhan menyertai kita. Kita dididik Tuhan menjadi seorang yang punya tanggung jawab. Punya iman. Bukan orang pengecut yang lari dari semua persoalan. Hari ini belajar. Hidup benar-benar bertanggung jawab dengan semua yang kita alami hari ini. Engkau ngadepin masalah apapun, jangan takut. Gak usah terkejut, kayak apapun juga. Tuhan menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Ngapain sih kita perlu takut? Ngapain kita perlu cemas? Bapak Ibu sampai timbul pikiran takut, cemas, bingung. Karena engkau lupa dengan Tuhan. Engkau lupa dengan karya Tuhan. Dan setan mulai tebarkan dengan namanya ketakutan dan kecemasan. Sehingga engkau gak bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Hadepin semua masalah yang ada. Seperti Yosafat ngadepin musuhnya. Dan yang hanya berdiri di tempatnya. Dia tidak perlu berperang. Dan Tuhan sendiri yang akan berperang. Kita lihat di ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan, menyembah kepadanya. Sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Nyembah Tuhan itu bukan mulutnya yang nyembah, tapi hatimu yang nyembah. Lewat kelakuan, sikap, dan tindakanmu yang harus sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Tapi berapa banyak orang ketika ngadepin masalah, sumpek pikirannya, mulutnya cemberut, gak bisa nyembah Tuhan, gak bisa muji Tuhan. Malah bingung dan kacau. Justru
Kalau engkau mulutmu nggak bisa nyembah Tuhan, paksa nyembah Tuhan. Justru dalam kondisi engkau nggak punya kekuatan nyembah Tuhan, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, seperti yang dialami oleh Petrus, dia menyembah Tuhan dan Tuhan turun tangan dengan caranya yang ajaib. Kita pernah bahas itu beberapa minggu yang lalu. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosua dan berkata, dengar Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Percaya sama Tuhan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus dan semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 dan 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini nanamu, sini nana, igunamore.
menangani, kami mengasihimu, kami mencintaimu. Berembus dengan kuasa-Mu, Hinanalamaya-se, Ikinimie, Hinaralamo, Hinanaranama. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Yesus, Yanaralamo. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Naralamaya-se. Naranamu. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Hinaralamu. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Himenaralamu. 2. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Maralabakemu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus
kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini, kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikini mianaralama,
hamba-Mu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau nggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakang ini? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu.
Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula. Khotbah yang manis-manis nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu gak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita gak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang gak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.